Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Denny Andrian dengan NIM 180. Saya Salsabila Putrang Putri dengan NIM 030. Saya Nahdiatul Khaira dengan NIM 155. Saya Amanda Syakila dengan NIM 158. Saya Syarifatul Ramadhani dengan NIM 178. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman materi kami dari pertemuan pertama hingga pertemuan kelima. Yaitu pertemuan pertama, pengantar audit teknologi sistem informasi. Pertemuan kedua, standar audit sistem informasi. Pertemuan ketiga, proses pengumpulan bukti. Pertemuan 4, konsep dasar audit sistem informasi. Pertemuan kelima, penggolongan audit. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, yaitu Salsabila. Kepada Salsabila, dipersilakan. Pengantar audit teknologi informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer 1. melindungi aset organisasi, 2. menjaga integritas data, 3. membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif, 4. menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuannya 1. perlindungan aset, menjaga keamanan aset organisasi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kerusakan. Kedua, integritas data, memastikan data akurat, lengkap, dan terpercaya. 3. efektivitas, memastikan sistem SI membantu organisasi mencapai tujuannya. 4. efisiensi, memastikan sistem SI menggunakan sumber daya secara optimal. Aspeknya 1. kesesuaian, memastikan sistem SI sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Kedua, kinerja, memastikan sistem SI berjalan dengan efisien dan efektif. Ruang lingkup 1. mengidentifikasi sistem yang ada. 2. memahami peran sistem SI dalam mendukung kebutuhan organisasi. 3. menganalisis tingkat penting data atau informasi yang dihasilkan. 4. mengidentifikasi kesenjangan antara sistem dan kebutuhan. 5. membuat peta aliran informasi. Tahapannya yaitu pertama, perencanaan, kedua, pemeriksaan lapangan, 3. pelaporan, 4. tindak lanjut. Pelaku audit, yang pertama itu internal audit, dilakukan oleh organisasi sendiri. Kedua, lembaga independen, dilakukan oleh pihak eksternal. Yang diaudit yaitu 1. manajemen, 2. IT manager, 3. IT spesialis, 4. user. Tugas auditor 1. memastikan kontrol IT diterapkan dengan baik, 2. melakukan review dokumen, 3. melakukan audit on-site, 4. menyusun laporan audit, 5. melakukan follow-up audit. Peluang profesi auditor SI 1. meningkatnya ketergantungan pada sistem informasi, 2. kebutuhan untuk melakukan audit SI, 3. kekurangan auditor SI dengan latar belakang IT. Kesimpulannya, audit SI adalah proses penting untuk memastikan sistem informasi organisasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Auditor SI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan aset, integritas data, dan efektivitas serta efisiensi sistem SI. Selanjutnya, standar audit sistem informasi. Standar profesional merupakan ukuran mutu pelaksanaan profesi yang menjadi pedoman bagi anggota profesi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Dan di sini ada 5 organisasi standar audit, yaitu ISACA, IAA, IASI, BI, BPPT. ISACA is Auditing Standard menekankan pentingnya standar global untuk audit SI, mengingat sifat khusus keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Standar audit SI atau IASI, Standar Audit Sistem Informasi atau SASI, IASI diresmikan oleh rapat anggota IASII tahun 2006 pada tanggal 25 Februari 2006, pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jakarta. Proses pengumpulan bukti. Proses audit melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, pengumpulan bukti audit. Yang ketiga, evaluasi bukti audit. Yang keempat, penyampaian hasil audit. Perencanaan audit berfokus pada identifikasi risiko tertinggi, termasuk interest risiko, risiko bawaan terhadap pengendalian.
Yang kedua, kontrol resiko, resiko dari pengendalian internal yang lemah. Yang ketiga ada detection resiko, resiko auditor gagal mendeteksi kesalahan. Pengumpulan bukti audit, yang pertama observasi atau pengamatan atas kegiatan yang akan diaudit. Yang kedua, review atas dokumentasi. Yang ketiga, diskusi dengan audiens mengenai aktivitas mereka dan bagaimana melaksanakan prosedur tertentu. Yang keempat, questionnaire. Yang kelima, physical commission. Yang keenam, reformation. Yang ketujuh, konfirmasi. Yang kedelapan, voice. Yang kesembilan, prosedur analytics. Pendekatan audit berdasarkan resiko dilakukan untuk evaluasi pengendalian internal dengan melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi ancaman atau resiko. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi pengendalian internal. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan untuk menentukan ruang lingkup audit. Tujuan audit sistem informasi memastikan bahwa yang pertama, terdapat informasi security atas perlengkapan komputer, program komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran dan kerusakan. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program. Yang ketiga, modifikasi program. Yang keempat, komputer proses. Yang kelima, source data. Yang keenam, data file. Selanjutnya yaitu ada CATS atau Computer Assisted Audit Tools and Techniques. CATS ini digunakan untuk pengujian kontrol dan pengujian substantif melibatkan penggunaan komputer atau perangkat lunak audit untuk mengumpulkan bukti audit. Adapun manfaat CATS ini yaitu yang pertama, menilai kualitas SPI pada sistem yang digunakan. Kedua, mengetahui bagaimana cara sistem software bekerja merusak sistem pengendalian komputer. Yang ketiga, mengumpulkan bukti tentang kualitas sistem aplikasi yang disebut utility program. Yang keempat, mendukung doing test of internal controls maupun untuk substantif test. Adapun pendekatan pelaksanaan CATS ini, yang pertama ada pengujian aplikasi, yaitu ada tes data, kemudian ada integrated test facility atau ITF, dan ketiga ada parallel simulation atau PS. Yang kedua ada pengujian Generalist Audit Software atau GAS, yaitu pendekatan yang menggunakan suatu perangkat lunak tertentu yang dimanfaatkan untuk menyeleksi, mengakses, mengorganisasikan data untuk kepentingan pengujian substantif. Kemudian selanjutnya ada webmetric. Webmetric ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari website sebuah organisasi, seperti waktu download, waktu transaksi, dan ketersediaan situs. Sebagai bagian dari Computer Assisted Audit Tools and Techniques, webmetric ini membantu auditor SI atau TI dalam melakukan evaluasi yang lebih efisien dan efektif terhadap kinerja dan keandalan website. Fungsi dari webmetric ini yaitu pertama, mempercepat proses analisis audit, pengujian, dan penyusunan laporan. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk meninjau lebih banyak aspek dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk proses manual. Yang ketiga, memberikan jasa audit yang berkualitas dengan memiliki satu set standar alat audit dan prosedur. Dan yang terakhir, yang keempat, memanfaatkan hasil audit untuk memberikan feedback secara langsung kepada manajemen tentang metrik dan kualitas data. Selanjutnya itu ada konsep dasar audit sistem informasi. Audit sistem informasi ini adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama ada audit operasional atau manajemen, selanjutnya ada audit sistem informasi, terakhir ini ada audit keuangan. Baiklah, selanjutnya, seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama ada merencanakan audit,
di mana menetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit. Yang kedua, ada mengumpulkan bukti audit, di mana pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner. Yang ketiga, ada mengevaluasi bukti audit, di mana nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional. Dan yang terakhir ada mengkomunikasikan hasil audit, di mana memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen. Baiklah, selanjutnya ada software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CES atau Generalized Audit Software atau GES telah dibuat secara khusus untuk auditor. GES adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Selanjutnya, informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Selanjutnya, program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CES untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Yang terakhir, program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Kemudian, penggolongan audit. Penggolongan audit sistem informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, audit laporan keuangan. Fokus pada penilaian laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dilakukan oleh auditor eksternal dan atau akuntan berregister atau CPA menggunakan standar profesional akuntan publik atau SPAP dan merujuk pada model. Yang kedua, audit SI sebagai kegiatan tersendiri merupakan audit operasional terhadap manajemen sumber daya informasi, menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi pengelolaan SI. Dapat dilakukan oleh auditor internal dan eksternal, mengacu pada standar atestasi dari organisasi profesi seperti IAI atau Indonesia, AECPA atau USA, dan CICA atau Kanada dengan COBIT sebagai model sistem pengendalian internal. Persamaan dan perbedaan audit konvensional dengan audit sistem informasi. Persamaannya itu definisi auditing, peran auditor, tujuan pemeriksaan, opini auditor, dan norma pemeriksaan atau SPIP tetap sama. Apakah audit dilakukan dalam lingkup konvensional atau SI? Perbedaannya yaitu audit trail dan pemisahan tugas. Dalam lingkungan SI, audit trail sering berbentuk digital dan dapat mempersulit pelacakan transaksi dari sumber asalnya. Pengendalian intern. Penilaian pengendalian intern dalam audit SI memberikan manfaat tambahan seperti keakuratan dan integritas pemrosesan data, otorisasi perubahan program aplikasi, dan perlindungan data dari akses tidak sah. Teknik audit. Teknik audit dalam SI mencakup audit around the computer, audit through the computer, dan audit with the computer. Selanjutnya, jenis-jenis ADP audit. Yang pertama, audit around the computer, yaitu audit tanpa pemeriksaan langsung terhadap data atau program, hanya menilai input dan output. Yang kedua, audit with the computer, yaitu audit menggunakan perangkat lunak audit untuk menghasilkan output yang digunakan dalam audit. Yang ketiga, audit through the computer, yaitu audit yang memeriksa kebenaran software aplikasi dan kehandalan program aplikasi dengan memanfaatkan kemampuan komputer. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.